Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. PDP melalui hasto menyampaikan bahwasannya Pak Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Walaupun KTA-nya masih tersimpan baik, rapih, mulus, dan halus di Pak Jokowi. Ya, tapi ini ada tanggapan dari Pak Jokowi ya terkait hal itu. Ya, bahwasanya Pak Jokowi dikatakan sudah tak lagi menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Mari kita simak pernyataan Pak Jokowi. Let's go. Pak Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai itu. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Berarti partainya perorangan. Apa maksudnya nih? Pak Jokowi suka bikin teka-teki kata-kata ini. Yang membuat banyak orang bingung. Ya, seringkali Pak Jokowi menampilkan hal seperti ini ya. Masyarakat, tokoh politik, bahkan pengamat jadi berteka-teki. Bahkan bisa jadi judul sebuah acara dan acaranya rame. Dah, emang Pak Jokowi ini luar biasa magnetnya ya. Gini aja jadi banyak pertanyaan ya. Kalau buat gue sih ya udahlah. Emang Pak Jokowi kagak belum mau berpartai itu aja menurut gue sih ya. Sekarang, tapi nggak tahu yang lainnya. Asal hati-hati mengartikan apa kata Pak Jokowi. Sudah pengalaman waktu di Pilpres. Pak Jokowi bilang ojoko susu, ojoko susu. Tahu-taunya Pak Jokowi bilang rambut putih. Terus apa lagi gitu. Akhirnya banyak pendukungnya belok ke Ganjar. Tahu-taunya Pak Jokowi ke Prabowo. Padahal mereka-mereka tuh pengen banget ikut terus apa kata Pak Jokowi ya, petunjuknya. Tapi karena udah jadi bubur, ya udahlah lanjut berjuang sama Ganjar dan akhirnya kalah. Ya, banyak kok itu. Itu diakuin sama banyak orang. Wah, pilihan gua salah. Gua kira ke Ganjar, taunya ke Prabowo. Untung kagak ke Anies. Aduh, jadi anak abah kalau ke Anies ya. Nah, ini ada tanggapan dari Bapak Simon John ya, yang mencoba menafsirkan apa kata Pak Jokowi tentang ya berarti partainya perorangan. Bagaimana tanggapan Bapak Simon John? Kita simak saja videonya. Insya Allah ini mencerdaskan Anda. Let's go. Teman-teman, pernyataan bahwa sekarang status saya, yaitu Pak Jokowi, adalah partai perseorangan, mengandung makna yang penting untuk ditafsirkan, dan sekaligus tafsir kita terhadap pernyataan Jokowi ini membuat kita dapat mengimajinasikan bahwa Jokowi sedang mempersiapkan sebuah agenda politik lain, yaitu agenda politik yang kita masih akan tunggu-tunggu apa kira-kira yang disiapkan oleh seorang Jokowi. Paling tidak, pernyataan bahwa sekarang saya partai perseorangan itu meneguhkan bahwa semua orang itu adalah makhluk politik. Artinya, makhluk yang punya kesadaran politik. Dan ketika ia menjadi seorang yang berkesadaran politik, maka itu sekaligus adalah sebuah pesan bahwa Jokowi punya hak
sekaligus kewajiban politik. Nah, saya ingin mengajukan dua tafsiran terkait dengan pernyataan Jokowi bahwa sekarang saya adalah partai perseorangan. Tafsir yang pertama, teman-teman, bahwa pernyataan Jokowi yang diutarakan di hadapan awak media itu sekaligus merupakan sebuah kritik yang sangat tajam bahwa sekarang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah bertindak arogan dan otoriter. Paling tidak, terjemahan yang disampaikan oleh seorang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang mengeluarkan statement bahwa Jokowi dan keluarganya sudah diberhentikan dari keanggotaannya dalam tubuh PDIP. Itu memperlihatkan bahwa PDIP di tangan seorang Hasto Kristianto sebagai sang Sekretaris Jenderal itu sudah menjadi partai perseorangan. Partai milik kelompok golongan yang merupakan orang-orang dekat dari Hasto Kristianto. Dan karena itu tidak salah rasanya untuk mengatakan ada penggunaan kekuasaan politik yang sengaja dimainkan oleh seorang Hasto Kristianto untuk membuat seorang Jokowi akhirnya dikeluarkan dari partai ini. Ini adalah bentuk arogansi, kekuatan dan kekuasaan partai politik yang mengeluarkan orang-orang dalam keanggotaan dari sebuah partai politik. Jokowi sedang mengkritik bahwa PDIP sedang menghadapi problem internal yang serius, yaitu terkait dengan penggunaan arogansi kekuasaan dari seorang Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto yang sangat tendensius mengeluarkan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan PDIP. Tafsir yang kedua, teman-teman, ketika Jokowi mengatakan bahwa saya sekarang adalah partai perseorangan, itu sekaligus juga memberi pesan bahwa sekarang Jokowi adalah sosok yang ingin berada di atas semua kelompok, golongan, afiliasi politik, termasuk institusi politik seperti partai politik. Jokowi tidak mau dikotak-kotak dalam golongan dan kelompok yang punya kepentingan politik tertentu. Jokowi ingin berada di atas semua kepentingan dan afiliasi politik. Karena itu, Jokowi ingin dimiliki oleh semua kelompok, semua golongan. Dan dengan cara demikian, apa yang dinyatakan oleh seorang aktivis pro-Jokowi atau Jokowi mania, yaitu Immanuel Ebenhazer, ketika ia datang mengunjungi sosok yang diidolakan oleh dirinya dan seluruh pro-Jokowi atau Jokowi mania, itu rasanya beroleh pembenaran bahwa Jokowi ingin memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan. Pernyataan dari Immanuel Ebenhazer bahwa Jokowi adalah seorang negarawan, itu adalah pernyataan yang menarik, yang ada kaitan langsung dengan apa yang diucapkan oleh Jokowi, bahwa sekarang saya adalah partai perseorangan. Maknanya bahwa Jokowi ingin berada di atas semua kelompok, golongan, bahkan seluruh institusi partai politik. Ia ingin memposisikan milik semua orang, dan karena itu posisinya adalah sebagai seorang negarawan. Karena itu teman-teman, mari kita terus cermati agenda apa yang sedang disiapkan oleh seorang Jokowi. Paling tidak, pernyataan politik Jokowi bahwa sekarang saya adalah partai perseorangan itu memberi pesan yang sangat mendasar dan sangat fundamental, sekaligus memberi simbol bahwa Jokowi sedang mempersiapkan sesuatu. Dan apa yang akan terjadi, kita tunggu saja. Tetapi Jokowi sebagai makhluk politik punya hak dan kewajiban. Ia memang seorang negarawan, dan itulah posisi yang sedang diambil oleh dirinya untuk berada di atas semua kelompok, golongan, kepentingan. Karena itu ia ingin membaktikan hidupnya sepenuhnya setelah 2 periode mengabdikan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, bahwa waktunya sekarang adalah waktu untuk menata
dan memberi kontribusi bagi kehidupan kebangsaan dan keindonesiaan yang lebih baik. Karena itu teman-teman, mari, apakah ada kode dan pesan khusus bagi arogansi PDIP yang sepihak membuat seorang Jokowi dan keluarganya diekskludkan atau dikeluarkan dari partai ini? Apakah arogansi ini nanti dapat kita konfirmasi dalam realitas politik yang nyata? Apa yang akan disiapkan oleh Jokowi terkait dengan ia yang sudah tidak ada lagi dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Tetapi saya setuju bahwa Jokowi harus menjadi seorang Jokowi, yaitu negarawan yang berada di atas semua kelompok. Ya, begitulah tadi apa kata Bapak Simon John ya. Ya, masing-masing lah tafsirnya. Tapi menurut gua sih ya Pak Simon John ini punya sudut pandang yang berbeda ya. Beliau ini menurut gua sih bagus lah, mencerdaskan buat sobat-sobat nih yang ada di channel gua ya. Ya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.